Gue pribadi Zita Anjani, gue mau dari lubuk hati yang paling dalam, gue mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atau kopinya gue X-in. Nah itu mungkin orang jadi nggak multitafsir. Jadi ngapain nih barangnya ada di sini nih? Ya atau ditulis gitu kan? di fotonya gitu. Kenapa kok barang ini ada di sini gitu? Buang atau tidak? Enggak jina ya. Jadi apa? Dengan segala keburukan itu, apakah saya memang sedosa itu? Ini total politik, bro. Itu kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Apa kata Pak Prabowo? Jangan permalukan mereka dong. Gila. Udah disaranin itu. Yes. Babi pula yang nyaranin. Pak Rosan. Kalian para pemimpin, anak-anak buah itu suruh tertib dong gitu. Nggak usah menghina, nggak usah. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama dua tokoh yang berada di Jakarta Timur. Dekatan tetangga. Dan harus sudah hadir anak dan babe. Cocok. Ya kalau babe nggak mungkin di sebelah kiri dong. Pasti babe Haikal. Babe. Iya, di sebelah kanan siapa, Dit? Ya sebelah kiri. Sebelah kanan adalah Ibu Ketua. Ibu Ketua. Saya kok dari tadi tuh Jangan iseng deh. Bu Gubernur. Udah. Salah belum ya kan? Bu kopi kali. Bawaannya pengen bugup iya, aja. kita yang nafsu ya. Iya. pengen membayangkan wajah beliau ada di Transjakarta ini kayak Pak Heru ini kan. Oke. Bakal lihat gitu kan. Ada di Jack Linko. Warnanya sama biru kan? Ya, udah cocok. Memang udah cocok. Siapa lagi? Zita aja nih. Assalamualaikum, halo semua. Look and feel yang baru ya. Itu pertanyaan pertama gua yang kayaknya orang berteka-teki. Langsung di awal nih, Bud. Langsung. Waduh. Look and feel baru ini apa maksudnya? Dan gimana prosesnya? Apakah ada hubungannya dengan kopi ini? Kopi-kopian? Ya, langsung aja nih. Ya, kopian pertama-tama gue mau jelasin, tapi kalau ada salah-salah dalam penjelasan ya maklum ya, namanya ilmu agamanya kan masih belajar gitu. Nanti kita tanya dia ya kalau salah-salah. Ya, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Terkait dengan penampilan baru, ya kalau gue pribadi sih, gue nggak mengaminkan bahwa apa yang gue lakukan tuh benar, ya. Tapi setiap orang kan pasti punya fase dalam kehidupannya masing-masing. Dan yang paling penting, mungkin Budi sama Ari tahu, Babi juga tahu kan, kenal aku dari lama kan. Dari gue masih kampanye pertama tuh masih umur 25-an. Gue tuh orang yang paling nggak mau pura-pura atau fake. Nggak mau, gue tuh orangnya apa adanya. Jadi kalau misalnya konstituen gue dipanggilnya kan Bunda Zita. Ya nggak apa-apa, tetap panggil gue Bunda Zita, gue tetap bundanya mereka kok gitu. Dan gue nggak mau gue di luar gimana, gue di sosmed beda gitu. Apalagi gue kan pejabat publik, gue wakil ketua DPRD, gue nggak mau, nggak mau juga menunjukkan bahwa gue tuh palsu gitu ya. Kalau memang dalam kondisi hidup gue sekarangnya seperti ini, gue lebih nyaman nggak pakai jilbab, ya itu yang gue tunjukkan. Gue nggak mau fake aja. Dan percayalah, buat yang kenal gue, buat semua sahabat-sahabat Zita, masih bisa tetap gue panggil gue Bunda Zita. Dan juga tidak mempengaruhi sedikit pun dari keimanan gue. Malah makin pengen belajar, makin mengenal Islam lagi, Be. Nice. Terus yang kedua ini soal insiden yang rame kemarin itu gimana? Kopi Starbucks ini kan. Yang pertama, sebelum cerita ini ya Be ya, gue pribadi Zita Anjani, gue mau dari lubuk hati yang paling dalam, gue mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya atas kegaduhan akibat dari postingan kopi. Dan juga gue udah memaafkan bagi yang melakukan fitnah ataupun yang membuli ataupun penggiringan opini yang dampaknya ke gue pribadi, keluarga maupun sahabat dan kerabat terdekat gue gitu. Mudah-mudahan semuanya happy lah denger ini gitu. Iya, yang gue mau tanya dikit follow up dari permintaan maaf Kak Zita. Dampaknya apa yang lu rasain Kak?
dampak ke Kita pribadi kan gue. nggak tahu. Iya ya. Kalau- Tadi lu keluarga, Oke. teman terdekat. Jadi kalau gua, mungkin Ari sama Budi udah tahu ya, gua kan banyak banget kontroversial kan sebelumnya kan, tapi terkait dengan joget. Iya, Be. Karena kan politik Dan kan kampanye TikTok iya, mau politik kan kawan dari ini, kemarin Ben. dari dulu-dulu kan serius banget, Be. Akhirnya ya kita di PAN pengen coba yang beda, kita joget supaya Akhirnya politiknya Pak- lebih happy. Pak Prabowo pun ikut joget. Jadi Iya. joget, ya alhamdulillah. Jadi politiknya pan. Baru gemoy. 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 Nah, jadi kalau gue pribadi ya, kayak gue dibully apa di ini udah sering lah di sosial media. Tapi kali ini boleh gue bilang parah banget sih, karena jatuhnya udah ke fitnah. Kayak misalnya nama gue tuh diganti jadi Zita Zionis gitu. Terus dibilang katanya gue tuh pro Israel. Udah melenceng banget. Terus pokoknya banyak banget fitnah-fitnah kayak suami gue katanya korupsi ini itu segala macam sampai ke sana-sana. Terus itu yang dari sosmed ya, bentuknya fitnah. Kalau yang langsung teror Ada. itu ada. Pertama kali nih gue dapet nih. Wow. Ya. Bahkan urusan politik pun lu nggak berani Iya, teror, untung ya? gue dari kecil tuh di keluarga gue biasa namanya dikritik. Jadi gue nggak yang kayak gimana. Tapi Nggak kalau ini paranoid. teror, Babe, teror langsung ke rumah maupun ke handphone gue. Kayak misalnya gue tahu ya lu tenis di mana. Karena aku suka banget tenis, Be. Untung aku tenisnya di lapangan TNI AU. Ya udah kalau mau nyamperin Nyamperin aja deh, lu ke belakang- sana. lu nggak tahu berarti. Gitu. Iya, itu kayak teror. Lokasinya tahu di mana. Terus kayak handphone tuh bisa ratusan message datang sampai handphone gue hang. Terus belum nomor telepon yang nggak jelas. Itu ke gue, ke keluarga gue, kerabat. Dan message-nya ngeri-ngeri banget. Ngeri kayak yang kami siap ya menghalalkan Darah Anda. darah ya gitu-gitu loh. Sampai Ya gitu, itu belum Kak. pernah gue kayak gitu sebelumnya. Biasanya netizen nggak kayak tukang joget, masa pejabat joget gitu kan. Kalau ini parah sih. Really? Iya. Absolutely. Bahkan saya tambahkan, Mengerikan. ada yang menghalalkan darah, ada yang mengkafirkan, ada yang memurtadkan, ada yang melarang masuk masjid. Emang nggak ada melarang masuk masjid. Be. Kita kan mestinya masjid itu bikin lebih rame kan, banyak yang sepi juga masjid sekarang kan, kita berharap kan lebih rame. Be. Ya begitulah, ini kelakuan dari kebodohan. Bahkan saya menduga nggak sebodoh itu deh kayaknya orang itu yang nulis, nggak setolol itu deh. Dia sengaja menciptakan itu. Someone gitu loh, yang bukan beragama. Tidak mungkin umat beragama tuh menuliskan itu, tidak mungkin. Dia pemain, dia biasanya itu anonim. Saya ngeliatnya kayak gitu. Buzzer gitu ya, Be. Ya. Motifnya politik ya, Be? Tapi, Atau- Be, Motifnya karakter assassination, Iya. motifnya membuat gaduh, motifnya mengubur berita-berita yang lagi in, motifnya ya kalau saya menduga sih bukan orang beragama. Jadi Be, di postingan awalnya tuh kayak netizen tuh ngasih taunya kayak kaget, lebih ke kaget. Tapi aku lihat memang buzzer itu banyak masuk, jatuhnya pecah belah loh. Jadi Ya. mempengaruhi opini orang yang tadinya mungkin mau tabayun atau gimana, jadinya nyerang gitu Yes, loh. memang pecah Oh, belah. Ntar kalau udah pecah belah dia kabur. Iya. Karena orang cenderung ikut yang komentarnya paling Iya. rame gitu, Mbak ya. Misalnya Budi dan Ari aja deh. Ini yang satu dukung, yang satu Ya. nggak dukung. Ribut. Ntar yang di bawah Budi banyak, yang di bawah Ari banyak. Bawa Setelah itu dukungan lu ini masing-masing. kabur berdua. Yang lain tetap ribut. Tetap ribut. Itu polanya seperti itu. Makanya saya nggak pernah komen. Mungkin saya termasuk salah satu orang yang sangat dibully ya di Instagram ya. Ya udah. Udah kelihatan kan. Udah fase, Pak ya. Udah pasti banget bilang, ya lu lagi, ya lu lagi, ya lu. Makanya saya nggak pernah komen karena betul-betul apa ya, buang waktu ya ngelihat komen seperti Nah, itu. Be, terhadap apa yang dialami Kazita, dalam perspektif Babe gimana? Baik dari segi macam-macam lah, maupun konten konteks. maupun konteks, dan bagaimana Mbak Zita juga berupaya untuk melakukan klarifikasi macam-macam gitu. Iya, Nggak akan bisa diklarifikasi, Dan udah minta maaf juga. nggak akan bisa diklarifikasi, nggak akan bisa dengan minta maaf, karena memang dia mencari itu semua. Contohnya saya, ketika saya pernah ya makan sesuatu ya, you know lah gitu ya. Kemudian postingan berikutnya, saya posting soal Palestina, dan saya posting ketika saya berada di sana, ketika saya sedang bagi-bagi makanan, dibilangnya apaan? Itu gaya. Ketika saya mendukung orang untuk menyumbang Gaza dan saya sampaikan ke sana, bilangnya apaan? Itu bohongan. Udah nggak bisa diperbaiki memang. Kalau saya bilang sih disability thinking, cacat otak. Udah cacat otaknya, yang ada penuh dengan kebencian, dengan narasi-narasi yang nggak bisa dibilangin. Itu saya lihat tuh kayak gitu, benar-benar disability thinking.
sebenarnya layak nggak apa yang Mbak Zita lakukan itu layak nggak Dihukum dihukum separah seperti itu. ini gitu? Loh, beliau kan udah bilang bahwa ini terjadinya ini adalah Aku ceritain kali Be ya. Ah, Bukan boleh dari- kronologi ceritanya. dulu. iya, bukan kronologi. dari orang yang mempromosikan. Iya. Dan pun kalau promosikan kan coba deh kita dengar Orang cerita. Oke, Starbucks udah terkenal. Jadi gini Be, ceritanya kan waktu itu aku umroh sekeluarga nih. Nah 2 hari di Madinah, habis itu selanjutnya di Makkah. Totalnya 10 hari. Nah dari awal nyampe Madinah aja itu di hotel di mana-mana Starbucks. Saya Dan you tuh don't like it. dalam hatiku tuh aku tuh gusar sebenarnya marah. Yes. Marah sama ya pemerintah di sana lah. Kok maksudnya Sebebas ini. ada Dubai, ada Abu Dhabi ya itu oke lah. Tapi ini kan tanah suci cuma 2, Madinah dan Makkah. Kok banyak banget sampai di hotel, di semua lobi hotel ya. Karena kan aku saudara ada beberapa yang beda hotel, di semua lobi hotel ada, di mallnya ada. Dari situ saya udah gusar tuh. Udah ngebatin. Nah, di Dan Makkah masih buka ya, Mbak? Dan masih dibeli orang ya? masih dibeli. Masih antri tuh, gamis-gamis tuh. Oh, rame Jilbab-jilbab, banget. cadar-cadar, Yes. gak antri tuh. Rame. Dan ya mohon maaf ya, ada orang-orang Indonesia juga ada di situ, beli juga di situ. Nah udah akhirnya 2 hari sebelum pulang saya ke Mekah, lama di sana. 2 hari sebelum pulang lagi makan malam nih sama keluarga. Makan malam sama keluarga itu di hotel. Kebetulan memang di balkoni view-nya itu Masjidil Haram Be. Tapi view-nya bukan yang dari hotel apa, gue lupa deh, yang Pullman atau apa yang memang kelihatan Ka'bahnya. Ini dari hotel Fairmont. apa saya lupa namanya, pokoknya yang kalau Clock Tower tuh mall Zam-Zam paling dekat, liftnya paling dekat, baru deh Be yang ada balkonnya. Oh itu apa? Apa, Babi pasti tahu deh. Rai apa? Iya Rai iya itu Rai, iya ah. iya. Jadi di hotel itu di balkon ngadepnya ke Masjidil Haram, tapi tidak kelihatan Ka'bah karena dari situ view-nya ketutup gate King Abdul Aziz kalau nggak salah Iya, ya. betul, Itu baru betul. direnovasi, ditinggiin tuh, jadi Yang nggak menara ada. ya, ketutupan menara ya. Yes, jadi nggak ada itu view Ka'bah. Nah lagi makan malam sama keluarga, ada Pak Ketum juga di sana. Ditanya chefnya keluar, mau minum apa? Padahal selama umroh itu ngelihat Starbucks aja udah kesel gitu loh. Ditanya mau minum apa? Ya udah kita pesan. Ada yang pesan chai latte, ada yang pesan ice cappuccino. Gue pesan hot cappuccino. Datanglah, namanya kita di hotel kan harusnya kopi hotel yang datang ya. Yang Ternyata datang Starbucks. Dalam hati gue langsung dek. Kan kita kalau di tanah suci tuh kalau kita ngomong apa tuh kadang-kadang suka kenyataan ya Be ya. Careful with Be your- careful with your words gitu. Be careful banget. Makanya akhirnya gue terima kopi, dengan keselnya gue tanya ke Ketum, dia tahu sepanjang umroh gue tuh ngomel-ngomel mulu masalah ini. Kesel banget nih, posting juga nih gitu kan. Ya udah nah nggak apa-apa kalau kamu posting. Akhirnya saya posting. Jadi bukannya milih pengen di depan Masjidil Haram, enggak, kebetulan memang Ada di tempat situ. makan malam kita ngadepnya ke sana. Gue postingnya gue tulis di caption. Lagi makan malam dikasih kopi. Bagaimana menurut kalian? Tapi mungkin ya masyarakat nggak baca caption, Nggak ada yang lihat bilang saya foto. dukung Israel gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh, itu diakhiri dengan gimana menurut kalian? Karena memang Kalian. lu melihat ada kontradiksi yang Ya jadi terjadi gitu ya. gue di situ sebenarnya sepanjang perjalanan beliau kan begitu, dan ini menjiwai. Gimana sih menurut kalian nih kondisi kayak gini nih, begitu kan? Iya. Ini kemarahan Mbak Zita Nah, sebenarnya kan ya? ketika gue posting, gue dapat harapan gue tuh gini, netizen tuh marah juga kok bisa ada Starbucks di tanah suci, tapi malah gue yang diserang. Iya. Jadi kayak oh ini Jadi nggak maksudnya lihat kalimat apa ya? Dia nggak lihat caption sebenarnya Mbak ya. Nggak tahu, langsung diserang. Nggak akan. Zionis, Israel, Nggak akan. produk-produk. Nah itu. Nah ramenya itu di postingan kedua. Jadi postingan pertama itu kopi. Nah di postingan kedua karena terlalu banyak caci maki, gue di situ berusaha untuk mengedukasi bahwa yang gue maksud itu, gue posting di sana itu gue menanyakan pendapat kalian. Kalau gitu, kalau memang kan langsung Zita pro Israel, Zionis dan sebagainya. Gue tanya di postingan kedua, brand-brand yang mau diboikot tuh bukan hanya Starbucks loh. Kalau kalian mau boikot ya, sebanyak ini loh brand yang mau diboikot. Nah itu message gue di postingnya kedua, gue mengedukasi. Ya tapi tetap aja makin parah sampai Ya, karena 60 itu, ribuan komen. Orang udah nggak peduli, bener kata Bape tadi, makin klarifikasi makin orang. Just shut up. Iya bener-bener. Just shut up. Saya waktu itu membantu satu company yang ternyata katanya dibilang diboikot. Company itu tidak pernah memberikan royalti kepada induknya, dan company itu sedang membangunkan ekonomi masyarakat Indonesia, membiayai ribuan petani, membiayai ribuan peternak, petelur dan sebagainya. Itu kok tiba-tiba termasuk dalam daftar itu dan kemudian membuat dia
down luar biasa. Ini nggak boleh terjadi. Masyarakat mesti pintar, mesti cerdas gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan tentara-tentara yang membunuh, itu nggak ada hubungannya. Nggak pernah ada royalti, nggak pernah ada, ya minimal dalam sejak 2 tahun terakhir ini ya, sedang berupaya untuk melokal gitu loh, sedang berupaya untuk brandnya melepas, terus kita hantam gitu loh, kita hancurkan gitu loh. Nggak bisa, ini nggak adil namanya kalau begini ceritanya, nggak adil. Daftar ini dari mana sih, Be, sebenarnya? Dari Detik.com. MUI, Gusti ngomong belak-belakan aja deh. Yang pertama kali menyampaikan itu, daftar itu saya baca di detik.com. Perihal MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk itu. Oh, jadi MUI nggak ada Never. sebutan. Dan akhirnya beredar kemana-mana, Kalau yang orang punya fatwa- versinya masing-masing. Kalau yang gitu fatwa ya. MUI itu apa isinya? Fatwa MUI itu tidak boleh membantu, mendukung semua gerakan dalam hal pembunuhan, pemboikotan, penyerangan terhadap penduduk Gaza. Dan itu dinotabene dengan Israel dan pasukan-pasukan yang sedang bertempur di sana. Tidak semua orang Israel setuju dengan tentara Israel. Saya ulangi, tidak semua orang Israel setuju dengan tentara Israel. Dua entitas yang berbeda. Anda lihat dong di demo dong. Saya kan ikut di sana. Demonya orang Israel itu anti tentara Israel. Come on. Gitu loh. Lihat orang-orang Amerika yang juga banyak beragama Yahudi, anti tentara Israel. Gitu dong. Jadi biar lihat itu yang clear gitu loh. Jangan yang ingat kasus Banser bakar bendera tauhid. Iya, ingat banget. Saya yang datang ke Garut. Hmm. Saya datang ke Garut, diutus sama beberapa teman. Coba lihat sana. Ternyata oknum. Dan saya bela Banser di situ. Banser nggak salah. Ini ada orang. Dia bakar bendera tauhid yang dipikirannya bendera HTI. Yang salah siapa? Dia satu orang ini. Jangan menghukum semua. Jadi yang salah ya salah. Jangan menghukum semua. Tentara Israel itu berbeda dengan orang Israel. Saya nggak bela orang Israel ya. Saya cuma mau menyampaikan ya kalimat bahwa tidak semua orang-orang Israel itu menghendaki pertempuran. Tidak semua. Anda bisa lihat di sosial media. Bahkan pendeta-pendeta Yahudi, para rahib-rahib itu menyatakan tidak setuju. Bahkan saya ada di dalam tengah-tengah mereka ketika mereka mendemo, mereka mengatakan better we go to hell. Better we go to jail, rather than join with Zionists. Lebih baik kita tuh di penjara daripada bergabung dengan mereka. Karena apa? Karena yang memegang bendera Palestina di wilayah Yerusalem Barat dan Timur dihukum 6 bulan, cuma pegang bendera doang. Si rahib itu nantangin, dia pegang bendera itu, dia keliling pegang bendera, masukin gua ke penjara, kata si rahib itu. Itu mungkin nggak terlalu ada di, tapi saya ada di sana. Saya bisa berikan foto-foto itu waktu saya ada di sana. Untuk dukungannya, Be. Artinya apa? Dia tuh menolak. Nah, Dia menolak tentara-tentara Israel melakukan pembunuhan di Gaza. buat orang Indonesia, Mbak Zita juga bisa ini ya, apa namanya, cara berpikir dengan memboikot itu merupakan bagian dari jihad juga, perjuangan mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Babe melihat logika seperti ini gimana, Be? Ya, dan itu diamini oleh banyak sekali orang sampai Mbak Zita jadi korban bullying ya. Turun ke jalan untuk demo, hentikan pertempuran itu. Terus lu juga boikot. Jangan dong. Kalaupun misalnya iya mereka mendukung, tapi kan ini cabang di Indonesia yang punya Iya. ribuan karyawan, punya ribuan merchant gitu, Be. Yang Itu- punya efek tadi kata Babe, Iya. kebun berapa kebun yang tutup gara-gara Nah, barang itu ini. ada jawabannya tersendiri. Itu Jawabannya gimana, Be? tersendiri adalah begini. Kalian sudah jadi franchise berapa tahun? Kok nggak pintar-pintar bikin sendiri, digituin. Iya. Tuh udah jelas-jelas dukung ini. Yes. Udah jelas-jelas bunuh orang ini Lu perusahaan. tahu resepnya. Iya. Lu tahu produknya. Orang udah tesnya udah kena. Lu masih aja pakai brand itu. Takut. Gitu. Itu jawabannya kayak gitu, ada lagi jawaban seperti itu. Iya kan? Iya, Lu iya. bikin tes sendiri, lu bikin merek sendiri dong. Stop dengan dia. Kalau dia nyata-nyata mendukung tentara itu. Kalau kita saat ini kita punya kedaulatan. Kedaulatan kita itu adalah tidak boleh mengibarkan bendera, Iya. tidak boleh menyanyikan lagu mereka. Gitu loh.
Jelas itu Ya. undang-undang. Kalau Jelas. kalau misalnya kayak anak muda ya kan, kayak yang di kolom komentar aku kan kebanyakan anak muda. Hmm. Bahkan awalnya teman-teman aku yang nggak ikutan jadinya ke bawah, jadinya ikutan, sampai saya tuh mikir gini, sampai telepon kan ke bapak kan, tuh ini gimana nih, nggak apa-apa nak, dia bilang, papi pesan katanya, kamu ingat surat Al-Hujurat ayat 11 sama 12. Ya, kamu absolutely. kamu mau diapain aja katanya nggak boleh mengolok-olok orang, karena Yes. belum tentu yang kamu olok-olok itu lebih buruk dibandingkan yang diolok-olok. Nah jadi Salam hormat sama iya ayah. entar main-main be ya, Siap. bikin pengajian ya. Nah jadi kayak teman-teman aku yang tadinya teman baik, teman baik kenal, yang sampai ngetekinnya, ngata-ngatainnya tuh yang luar Ikut biasa. ngata-ngatain lu Sumpah, juga. sampai ngatekin suami. Beliau teman baik, kita keluarga. Iya. Iya benar. Be, kenapa Be sekarang orang tuh suka kayak marah-marah sama cepet banget ke, maksudnya gini, kalau kita berbeda misalnya gini, untuk mendukung Palestina, ada yang pro boykot, ada yang setengah-setengah, ada yang maunya sedekah, ada yang gerakan lain, kan itu pilihan ya, urusan kita dengan Yang Maha Kuasa ya. Yes. Tapi kenapa sekarang di Indonesia tuh kayak, pokoknya kalau nggak kamu kelompok kita ya kamu beda gitu loh. Yes. Kenapa ya Be kayak gitu? Ini kalau saya lihat gini, salah didik. Jadi di masjid-masjid ketika ada ustadz yang ceramahnya rame, kasar, keras, itu keluar dari masjid tuh anak-anak tuh bangga. Kenapa Seolah-olah tuh? jihad Oh gitu. gitu loh. Ketika bicara soal akhlakul karimah, akhlak yang baik itu seperti apa, keluar masjid tuh lesu, ustadznya nggak asik, ustadznya bego. Oh jadi lebih senang yang kayak Itulah menggebu-gebu gitu. Dan ada orang yang memanfaatkan situasi itu. Dia keras, dia wah jihad. Apa tuh kayak begitu. Nah, jadi iman mereka itu bukan terbina, terbakar. Terbakar. Beda ngatain udah. Kafir lo, Iya, Be. dolim lo, Teman-teman togut dekat lo. loh. Gila, yang ya. kayak biasanya like-likean, Iya, iya, tiba-tiba kayak Zita, lo taubat deh. Serius lu, Sumpah. Mbak. Ngacem Lo betul aja taubat kawan deh. ini, Mbak. Terus ada juga yang gini Macam kayak betul aja Zita, ente. siap-siap aja ya api neraka, kamu buka jilbab nggak cocok jadi pemimpin gitu-gitu lah. Zita, kamu mengundurkan diri aja jadi wakil ketua DPRD, kamu jelas-jelas pro Israel. Ini teman-teman dekat loh Be. Makanya saya sampai telepon Babe, komunikasi juga sama Ari, ini kayaknya parah deh. Maksudnya parah banget gitu. Sampai teman-teman dekat soalnya. Dan tadi ada satu Dan kalimat. mereka merasa hero dengan ngata-ngatain lu, Mbak ya. Iya. Merasa nabung pahala Iya. gitu kali ya. Iya. Kok sampai berjihad. sampai suami, anak-anak gue kan punya akun ditek-tekin. Parah Be. Saya udah dicap ahli neraka. Buset. Cuman karena beda pilihan. Babe itu adalah pemimpin ahli nerakanya Indonesia. Siapa lo gitu loh. Dan itu orang yang saya amit-amit lah baca komen dengan cara kayak begitu. Itu orang yang capture kirim gitu loh. Ya begitulah mereka para pemilik surga. Ya, hanya kelompoknya doang. Jadi kalau beda berarti neraka. Beda berarti kafir. Beda berarti togut. Beda berarti zalim. Begitu aja. Orang gampang banget nih ngejudge gitu, Mbak. Dan Dan merasa sekarang- bahwa dia berkontribusi pada kebaikan dengan menghakimi orang yang Padahal dihakimi Ini rame-rame saya gitu loh, pelaku Mbak. ya. Saya pelaku sejak SMP Pelaku ya. apa korban? Enggak, artinya pelaku penggiat dakwah lah sejak Oh. SMP ya. Betul-betul sekarang dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. kayak seperti pecahnya di sesama agama Islam nggak sih Iya, Be? seperti Mbak Zita bilang tadi. Kayak beda dikit aja, kayak padahal sama-sama Islam tapi beda sedikit aja, udah pokoknya kamu bukan kelompok saya gitu loh. Iya. Gila. Dia aja kekuasaan aja nggak bisa malah jadi Habis ini kita korban. ngomong soal ambil tindakan kan. Di luar forum ya. Ini orang-orang kayak begini udah meresahkan, sangat meresahkan. Edukasi kayaknya udah nggak mempan kali ya. Karena gue literasi, ngerasa awalnya apa. kayak mungkin di politik aja ya, tapi terjadi di sosial media gue yang gue tuh jarang ngomongin. Nah, ini plus poinnya nih, Mbak Zita. Gimana? nih. Maaf saya potong mumpung lagi asik banget ini. Plus poinnya itu di politik. Oh, Awal mulanya itu politik. Awal mulanya itu sehingga merembet merembet ya Be. Plus poin apa biang kerok? biang kerok. Sorry, betul ente. Sekarang udah merambah ke lifestyle, ke ya kayak pertemanan-pertemanan close circle kita gitu. Itu awal mulanya itu dihubungkan semua. Iya. Apa kata si politisasi agama lah seperti itu. Padahal ini bagian buat edukasi ya. Anda memilih 01, 02, 03 seperti Anda mau pakai kunut atau tidak pakai kunut. That's it.
nggak ada masalah. Yang mana yang paling cocok di hati aja ya. Yes, nggak ada masalah gitu loh. Tetapi politik juga baik kalau digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau digunakan untuk makan siang gratis, masuk tuh barang. Masuk ke bar. Oh, itu program Mas Anies. Bukan. Bukan. Karena Babe luar kepala Mas Anies. Iya. Jadi ini Mbak Sita, apa yang dialami Mbak Sita tuh residu dari politik. Yes, karena Residu ada. dari pertarungan politik. Ya, betul. Kalau orang gondrong kayak Randy gini posting-posting setiap hari juga nggak akan ada yang protes kali ya, Nggak kayak ada, orang nggak biasa. ada. Dan dia akan diprotes kalau dia ya apa ya, beda partai. Bukan, beda partai masih oke. Beda pilihan sekarang. Beda pilihan marah. Beda pilihan marah. Sekarang lebih parah daripada 2019. Hah? Bukannya banyak orang mengatakan di luaran udah nggak ada lagi politik identitas segala macam. Polarisasi udah nggak kayak dulu. Come on. Partai setan, partai Allah udah nggak ada. Turun dong ke bawah. Udah ini. Udah Itu lagi balik ke situ lagi. partai setan, Dulu gue partai- inget banget ada gitu kan, Mas gitu kan. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Bubar jalan itu semuanya kayak begini. Serius. Tapi aku percaya sih omongannya Babe. Karena bener-bener teman-teman sendiri loh yang menghakimi. Kirain ya udah selesai tuh, kirain. Yang lu rasa teman. Iya. Bener, bisa kan Tabayu nanya gitu, WA, nelpon, apalagi teman ini kan. langsung di Iya. sosmed, ngetek. 20 Mei akan datang, saya bikin rekonsiliasi relawan 01, 02, 03. Saya kumpulin. Lagi minta di Istora Senayan. 01, 02, 03 relawan-relawannya, kepala relawannya saya kumpulin semua. Tujuannya apaan? Udah nggak ada lagi deh 01, 02, 03, ke depan 00. Draw. Kita bangun Indonesia lebih baik. Apa komennya? Sama orang-orang itu juga, munafik, bohongan, waduh macam-macam. Udah nggak bisa diperbaiki. Makanya saya bilang disabilities thinking, disabilities brain. Betul-betul brainnya itu damage. Serius, kenapa? Karena ada doktrin yang masuk lebih dulu. Beda pendapat, kafir. Dukung pemerintah, berarti lo orang zolim. Come on. Ya, harusnya rumah sakit pusat otak nasionalnya penuh nih kalau Babe. Rumah sakit Pon di Cawang nih harusnya penuh nih. Penuh gitu loh, penuh dengan orang yang disabilities brain itu loh. Disability otaknya tuh nggak sanggup untuk mencerna. Otaknya nggak sanggup untuk mencerna. Bahkan apaan? Contoh yang saya contohkan itu kan udah jelas sekali bahwa Nabi hanya menghukum satu orang itu, Iya. bukan menghukum satu komunitas gitu loh. Dan Nabi bekerja sama dengan apa? Dengan orang yang dahulu tidak satu warna sama beliau. Siapa? Abu Sufyan. Bukan kerjasama dalam hal agama, tapi Abu Sufyan disamakan kedudukannya dengan masuk Ka'bah aman, masuk rumah Abu Sufyan aman. Artinya apaan? Nabi sebagai kepala negara tidak bedakan agama. I guarantee you, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Sebagai kepala negara, Nabi membuat piagam Madinah yang pasal 1 itu tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, kelompok dan golongan. Sebagai Rasulullah tentu beliau hanya berdakwah kepada umat Islam, menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam. Tapi sebagai kepala negara beliau tidak bedakan itu. Ada 48 pasal dalam piagam Madinah yang Nabi mengatakan baik Islam maupun bukan Islam harus bersama-sama mendukung dan menjaga negara apabila dalam serangan musuh. Sampai-sampai Nabi mengerti dan paham tentang nasionalisasi dan menjaga stabilitas. Nabi mengatakan kalau orang penduduk Madinah, dia boleh keluar masuk Madinah dengan aman. Maaf. Tetapi kalau dia bukan penduduk Madinah, dia mesti lapor. Artinya Nabi telah memberlakukan visa, telah memberlakukan zaman itu. Artinya maaf, Nabi menjaga stabilitas, Nabi menjaga keamanan, ketentriman, keamanan, dijaga semua oleh Nabi. Ada minum ya? Oh, ini boleh diminum? Iya boleh. Bukan pajangan properti. itu, Be. Bukan nggak Aman kan mendukung nih? Israel. Ini aman kan? Gue Boleh jadi agak trauma loh megang Mendukung apa-apa total sekarang. politik aman lah. Nggak ada Starbucksnya. Nggak ada. Mendukung Jordania lah. Iya. Nah, Itu juga sama parahnya. Iya. nah Nih. artinya Be, artinya ada yang menikmati nih situasi ini berarti. Kalau Ayo. Babe bilang nih politik, Pasin lagi. ada yang untung, ada yang enggak. Siapa kan Be? gitu. Ya, kita pengen tahu Siapa? nih. Babe kan ilmu intelijennya kan juga patut. Intelektual. Tapi Babe bukan intel ya, tapi kan ilmu intelijennya. Lu jangan Syukur-syukur lu dipakai. jangan vonis dulu, jangan-jangan Babe senang juga dibilang intel.
Dalam nih. Babe bukan intel ya, tapi ibu intelijennya tinggi. Syukur-syukuri Babe jadi intel. Atau Dalam Babe nih. pernah menikmati juga. Ini mau intel nih. Dalam nih. Babe pernah jadi intel, Be. Amit-amit ya. Ya Allah. Kalau ke depan belum tahu ya. Gini. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Ini bisa diredam. Saya langsung solusi aja deh. Enggak. Ya, bisa diredam. Kalau beberapa orang yang didengar suaranya sama netizen-netizen itu menyampaikan suara, stop kalian, berhenti tuh. Ada beberapa orang. Yes. Hentikan itu dong. Siapa, Be? Influencer. Lihatlah dia berafiliasi sama siapa. Siapa yang dianggap bosnya, siapa yang dianggap pimpinannya. Pimpinan itu jangan menikmati keadaan ini. Pimpinan itu mesti bilang, janganlah, stoplah kalian ini. Kita semua udah begini, udah beres, udah bersatu gitu dong. Jangan terus saja meracuni pikiran orang-orang di bawah. Abis ini Pak Prabowo salaman tuh dengan semua orang yang selama ini suka ngata-ngatain dia. Iya bagus banget ya. Iya loh. Kemarin salaman sama yang ngatain 11 dari 100. Kemarin juga selaman juga sebelumnya sama yang ngatain 5. Dikocak-kocak juga. Ya gregetan itu. Gemes gitu ya. Lu kan udah gue bantu gitu. Iya benar. Gemes deh. Iya artinya abis ini udah beres semua. Mungkin abis ini selaman dengan Bu Mega, mungkin selaman dengan siapapun. Akhirnya apa yang dibawa kayak gimana coba? Nah, yang diajak selaman itu jangan cuma lo dong yang selaman. Lo bilang sama anak buah lo. Lo bilang sama pendukung lo. Stop. Jangan ente damai sendiri gitu ya. Bro, kurang kritik apa saya sama Pak Jokowi? Program, bukan perorangan. Saya nggak pernah ngatain orang, mencela, menghina, memaki itu saya haramkan dari mulut saya. Saya kritik pemerintah Jokowi pada waktu 2014 ke 2019. Dan kemudian kita masuk ke, dari dulu saya ke Pak Prabowo kan. Dan kemudian akhirnya Pak Prabowo masuk ke situ. Dan gue bilang apaan? Siapa presiden lo? Jokowi. Iya kan? Sekarang presiden kita siapa? Ya Jokowi lah. Nah saya bilang begitu, sedih dikatain munafik, dikatain apa. Presiden lo siapa? Ya kan Jokowi. Keluar dari pemerintahan itu bukan terlarang dalam Islam. Bahkan ketika misalnya pemerintah zolim, misalnya Jokowi zolim, tetap nggak boleh dilawan, nggak boleh diperangi. Apa kata Nabi? Bersabarlah. Bagaimana kalau hak kita diambil? Tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah. Betapa Nabi mencerminkan seorang negarawan yang luar biasa. Pemaaf banget. Iya. Pemaaf dan negarawan. Gak boleh gitu loh kita ngelawan, menyerang, gak boleh. Caci maki, fitnah gitu ya. Ini yang Babe maksud nih, yang kayak begini-begini nih anak abah ini maksud Babe. Siapa itu, Ri? Ya mestinya abah bilang sama anak-anak abah, Hancur, Babe, hancur. wahai anak abah, hentikanlah ini. Mari kita ke depan Indonesia yang lebih baik, gitu loh. Saya nunggu statement Anies, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Saya nunggu statement Ganjar, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Harusnya mereka membalas. Selamat ngucapin nggak tuh, Be? Selamat Mas Anies ngucapin. Patriot. Patriot sebutnya ada. Kapan? Setelah Video setelah MK. Oke, yang saya minta dulu ketika dalam masa kontestasi, Oh, Pak Prabowo mengatakan Anies dan Ganjar salah satu putra terbaik bangsa. Balas dong. Kagak. Yang dibalas adalah penilaian 5 dan 11 dari 100. Oh, waktu kontestasi ya, ini Iya. waktu kontestasi. Pak Prabowo ngomong sebelum debat mesti ngomong Anies putra terbaik, Ganjar putra Mas terbaik. Ganjar aja kemarin cuma bilang selamat kepada pemenang. Oh gitu. Gitu. Selamat kepada pemenang, Be. Takut telepon. Jar, ngapain lu Jar? Jadi gimana ya? Kalian ini para pemimpin-pemimpin kan punya ini Ganjar dengan sekian persen, Anies dengan sekian persen. Sekian persen lo ini yang kita bilang kaum 2416. Apa tuh? Kaum 2416. Hancur. 24% dan 16%. Kaum 24. Gue pikir nomor plat mobil. Kalian para pemimpin, anak-anak buah itu suruh tertib dong gitu. Nggak usah menghina, nggak usah mencela, nggak usah memaki, nggak usah. Agama apa yang menghalalkan itu?
emang semua selalu terlibat dalam organisasi struktural dan komando gitu, Be. Kan biasa aja nih manusia lepas lone wolf, I manusia know that. independen. I know that. And I know what I'm talking about. Ini pelaku-pelakunya, Be ya. Dia cuma ngomong begitu beres. Dia nggak ngomong. Kan nanti dia yang diserang deh kalau kayak gitu. Takut kehilangan pendukung. Mas Ganjar udah bagus kemarin nolak Piala Dunia. Dia cuma bilang hentikan ini semua. Jangan mencela, jangan memaki, jangan menghina, jangan memfitnah, jangan membuli, jangan menyinyir. Kita punya PR Indonesia ke depan yang lebih baik. Indonesia nggak boleh pecah. Lu nanti punya anak, punya cucu. Anak cucu lo harus menikmati Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Anak cucu lo mesti menikmati perbedaan di 714 suku tetap damai, 630 bahasa tetap damai, 13.700 pulau tetap damai, 6 agama tetap damai. Anak cucu lu mesti menikmati itu. Jangan sekarang akhirnya keadaan kayak begini lu mengambil manfaat, jangan dong. Lebih efektif mana, Be? Tokoh politik seperti tadi Abah atau pemuka-pemuka agama yang Pemuka agama hari ini nggak didengerin kecuali dengan kelompoknya. Iya. Lu sih nggak pernah belajar gua. Nggak akan didengerin. Pemuka gua. Nggak Kayak akan total politik didengerin. baru ini ya ngomongin agama ya. Iya, iya. Kita ganti betul. total agama. Keren Total loh. dakwah hari bersama Babi Haikal. Total dakwah. Saya melihat kalau paslon 1 dan 3 turut serta dalam mendamaikan, beres lah. Karena kita dididik oleh Bapak Prabowo Subianto, jangan menghina, jangan mencela, jangan memaki, itu pakem kita. Tapi ya itu sering banget sih kalau dari mulutnya Pak Prabowo. Sering banget. Yes. Kita kayak anak-anak muda aja yang keinget itu gitu. Dan diingetin terus tuh Ingat. pada Iya. berarti Babi yakin betul nih. Salah satu sebabnya Kak Zita dihantam sedemikian rupa karena afiliasi politik. Sekian persen iya. Ada pengaruh itu Ada lah. pengarunya, jelas. Nah, itu maksudnya ada pengaruh dari Ada. afiliasi politik. Ada pengaruhnya. mayoritasnya tadi apa disabilitas apa tadi? Reasoning ya. Otak apa? Beliau tulis kok, bagaimana pendapat kalian? Saya nih dibawain kopi di tanah suci. Dan nggak ditanya lagi sampai hari ini. Apakah kopi itu kamu minum? Cie. Dan Nggak ada yang nanya yang maki, isinya maki-maki gitu loh. Come on, saya bilang ampun. Dia berpikirlah cerdaslah sedikit. Saya nih bikin ya, yang ntar 20 Mei ya, kumpulin kan. Tetap dibikin, Be. Saya tetap bikin. No. Tapi kan sekarang orang maki-maki. Dasar lo munafik lo, dasar lo ini. Jangan ada yang datang, jangan mau diundang. Ini bisa-bisanya si Haikal ngapain lo? Amit-amit dukung lo. Judulnya apa be acaranya? Rekonsiliasi 01, relawan 01, 02, 03. Mungkin diganti silaturahmi kali biar lebih kayak masa silaturahmi aja nggak mau datang gitu kan? Saya menghilangkan kesan agama dulu. Oh oke, rekonsiliasi. Nggak ya. ada halal bihalal, nggak silaturahim. Jadi yuk kita rekonsiliasi yuk pikir Indonesia ke depan lebih baik yuk, gitu loh. Saya cuma bikin itu doang, tapi maki-makinya gila, ngeri bacanya. Babek saranku Be yang paling haram jadah komennya Be Babek pin aja paling atas tuh. Biar asik juga kan berdamai dengan Gini ya, cara kita. gini ya. Inilah. Ini salah satu. Enggak lagi itu konteksnya. Ini di- salah satu, tadi. salah satu yang Total agama ini. saya ikutin banget ya. Jadi sebelum debat itu kan ada yang memberi masukan kan pada Pak Prabowo kan. You know 01 pernah dipanggil KPK Pak Sanis ya. Formula E, Iya. dan you know 03 pernah dipanggil KPK. Betul. Ya. IKTP. Terlepas salah atau tidak kita nggak ngomong itu ya, itu bukan ranah kita ya. Bapak belum pernah dipanggil kan? Wah. Karena very clean. Belum pernah. Dan tahu nggak? Bapak ini Bapak Prabowo ya. Iya, kita- Bapaknya Babe ya. Iya kan. Tahu nggak waktu itu diusulkan? Dan pada waktu itu konteksnya bicara hukum debat pertama kan. Kalau Bapak ngomong gitu dia bisa ngomong apa coba? Kamu kan udah dipanggil KPK. Oh. Berarti ada indikasi dong. KPK kalau manggil kan nggak sembarangan kan. Sebagai saksi minimal kamu tahu kasus itu kan. Dibilang gitu kan. Apa kata Pak Prabowo? Jangan permalukan mereka dong. Gila. Udah disaranin itu. Yes, Babe pula yang nyaranin. Pak Rosan.
Apa? Yang mulia Duta Besar Rosan enggak mau pecah belah. Nggak, artinya bukan soal itu. Tapi jadi Pak Rosan tuh dia ya kan Ya, dia wajar aja kan dalam game pertarungan. Kan Be. ketua tim. dan dalam pertarungan kan kita lihat celah untuk mendapatkan simpati masyarakat dan sebagainya lah begitu. Apa jawaban Bapak? Jangan dong. Itu kan mempermalukan mereka. Baik banget. Gila so loh. sweet jadi gemes. Gila loh. Gue nyari tisu, Bro. Buat apa? Mau netes cerita. Oh, kira Bapak basah. Enggak, maksudnya gini. Gila baik banget gitu. Kalau gitu kan asik, sikat gitu kan. Wah, paten nih. Wah, Paten nih sikat barang. Pak Bo. Mungkin kalau Babe timpe juga kali itu ya. Kalau Babe calon presiden. Tergantung ada asbak apa kagak gitu kan. Jadi itulah yang dididik oleh beliau kepada kita. Makanya kita nggak pernah pedulikan maki-maki gitu, nggak. Kita nggak pernah pedulikan. Bener-bener turun derajat. Kita mendegradasi. Jadi nggak usah dipeduliin, Be. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Karena sekarang yang heboh banget di sosmed itu minta di take down postingannya. Menurut Babe gimana? Zita kan pemahaman agama ya masih belajar gitu. Menurut Lu belum Babe take down ya, gimana? Mbak, ya? Belum. Karena kalau gue pribadi sebenarnya take down atau nggak take down tuh nggak masalah sih. Cuman dengan postingan itu jadi pengingat buat gue bahwa kedepannya apa yang gue sampaikan itu belum tentu orang tuh sepemikiran. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Tapi menurut Babe gimana bagusnya, Be? Gini. Untuk mengedukasi masyarakat, jangan di take down, tambahkan saja edit kata-kata itu. Editnya gimana? Kan di mana tuh? Di Instagram. Instagram ada kolom kanan yang titik 3 kan, klik di bawah kan ada edit. Edit, tambahin kata-kata itu. Kata-kata apa? Whatever you want, yang penting menjadi edukasi buat masyarakat. Gitu ya. Ini tanah suci, kok orang yang membawakan itu Diedit jadi cerita awalnya aja kali ya? Diedit, boleh. Jadi cerita awalnya. Kronologinya ya? Kak, Ya, Oke. itu keren kronologinya. Jadi pertanyaan itu mungkin orang jadi beda tafsir ya, Be ya? Kan pertanyaannya saya dikasih kopi. Menurut kalian bagaimana? Itu jadi kurang clear. Tapi kurang jadi klarifikasi lagi dong kata Babe. Stop aja. Enggak, ini kan di Klarifikasi. postingan yang lama. Postingan yang lama. Oh, ditambahin. diedit Dan ceritanya kemudian aja ya? Case close. Oke. Di total politik kita berhenti. Asik. Iya, Keren, setelah total ini politik. saya ini lagi gitu kan, kita ya pesan Babe tadi itu bagus juga, menghimbau ke yang baik-baik ini kan. Yang gagal move on siapa? Yang kalah biasanya. Ya udahlah ya, lu pada udah menang ini Kak. Dulu gue merasa kalah. Nggak, nih kawan ini. Dia Iya. juga kalah 2 kali. Oh iya benar. Iya kan? Lu udah 2 kali menang ini, pilpres kan lu, Kak. Kalau 3 kali dong, Pan. 3 kali ya. Pan tuh pendukung Prabowo paling setia loh, makanya kan disebutin kayak Prabowo Hatta dulu kalah. Oh iya, enggak maksudnya 2 kali pemilu kan, 2 kali pilpres. Iya, ini yang kan? ketiga. Ini yang ketiga menang. Kita pendukung paling lama dan paling setia. Zamannya Pak Hatta, terus kemarin sama siapa? Bibra apa agak Sandi. Sandi. Iya, Sekarang iya, ini. iya. Iya kan? Jadi 3 kali pendukung paling setia. Makanya- Nggak ada partai lain yang sesetia Pan. Makanya waktu buka puasa bersama PAN tuh Iya. yang pertama yang didatangi Pak Prabowo PAN ya, Mbak ya? Pan yang pertama kali datangin. Oh, Terus nggak ada di Pak Erick Thohir? beberapa kali sambutan juga. Lebaran Lebaran juga ke Pan. Wican. Ya udahlah ya, udah menang dimaki-maki orang, biarin aja lah. Kan sudah maaf dan memaafkan. Oh iya benar-benar. Beliau udah minta maaf, Iya. teman-teman netizen, beliau sudah minta maaf dan beliau juga sudah memaafkan. Kita lihat ya per hari ini tanggal ini. Lihat ya. Kalau masih Masih tapi banyak. insya Allah sih kayak berhenti sih, Be. I guarantee you masih banyak. Gitu ya, Be. Iya. Cuekin aja ya. Pokoknya close the door. Sorry, maaf. Kalau Pak, iya. Maaf, ini Close the total door. politik. Close the door. Enggak. Jangan somasi. Ya, Sama Dedi. Dedi ini Kami. udah Coba lihat kita aja udah masih. kita nggak bisa ngalahin kekernya subscriber dengan enggak, kita, insya Allah lah lebih kita nggak inilah. bisa kalahin juga. Tapi di era sekarang ya, Be, Nun Sewu nih. Gua nih agak lumayan lah, badan masih belum parah lah. Beliau ini elektabilitas naik, Be. Gemoy gara-gara gemoy faktor ini. Orang di jalan liriknya dia, Be. Sayang aja dia Lu udah jangan ngomong terus, verboten. lu Dia udah jangan ngomong verboten. kayak gitu terus. Kontrol meningkat. Oh iya. Man to man marking langsung yang di rumah. Tolong disarankan istrinya Ari jangan nonton konten ini. Ada lagi mau disampaikan Kak? Pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Pelajarannya ya satu, kalau mau posting hati-hati, terutama di negara yang kita cintai ini, karena
Lu habis ini multitafsir. lu habis ini akan bodo amat, ya udahlah, gua udah pernah dibully separah itu, mau gue posting apa, gua mau menyuarakan apa yang gua mau suarain aja. Iya, tetap. Atau lu lebih jaga-jaga, nih kalau gua posting kayak begini nih dikatain orang, gua Gue takut. tetap karena Ari kan sama Budi tahu gue orangnya apa adanya, gue paling nggak bisa Dan fake itu yang gitu. gua sangat Iya, gue kagum apa sama adanya. Be yourself. Iya, gue nggak bisa palsu-palsu gitu. Gue akan tetap apa adanya, tapi akan lebih diatur lagi tutur katanya. Kayak misalnya menanyakan pendapat tuh jangan deh. Kalau menanyakan pendapat tuh bisa multitafsir. Oh, Jadi lebih wordingnya lu nggak wordingnya mau. kata-katanya tuh lebih jelas, lebih clear. Iya, lu mau lebih menunjukkan posisi lu aja ke depannya gitu. Iya, ya. misalnya kayak foto yang ada kopi itu, misalnya gue tulis tuh di atau kopinya gue X-in. Nah itu mungkin Iya. orang jadi nggak multitafsir. Jadi Kita lebih- apain nih barang nih ada di sini nih. Ah, Ya, atau misalnya ditulis gitu kan. di fotonya gitu. Kenapa kok barang ini ada di sini gitu? Buang atau tidak? Iya, tapi kan gue nggak kan itu karena gue langsung yang posting kan. Begitu ada kopi gue posting, gue tulis Jadi caption. posisi Gimana menurut lebih kalian clear. nih biasa aja emang bener ya, Be. Lu maki-maki ya. Gua nggak ada yang, ya nggak ada yang buat gua juga baca captionnya, nggak ada yang bikin gua emosi juga. Bener. Ini deh. Dia itu lihat ada Zita tulisan. sama lihat gambar aja kali. Iya, Be. kayaknya Ini ada tulisan, tuh ada tulisan. Ya, ini deh. Ini yang ngalahin gua. Gua ada rezeki, gua bikin sembako, gua bagi-bagi sama santri gue. 220 anak dan ibunya 160. Karena ada ibu punya anak 2, anak 3. Ibunya gue bagi sembako, anaknya gue bagi hadiah buat lebaran. Komennya apaan? Dasar duit haram. Salah semua. Cepet juga ya. Tuh komennya duit haram, duit ini, duit Enak ini. simplis apa ininya bikin Come on. simpelnya enak banget. Gila gue nyari duit halal, gue bagi-bagi buat jemaah, buat lingkungan, buat tetangga. Komennya itu, duit haram, duit munafik, duit neraka. Nah, Be, izin Be, ini terakhir Be. Untuk masyarakat, saya ini penyuka junk food, pemakan pizza, Iya Budi. penyuka kopi. Yang Anda sebutkan, yang Anda hakimi itu saya lakukan. Tadi siang aja dia semuanya. beli, tadi saya siang. beli. Kemarin saya beli. Dan mungkin besok pagi saya beli lagi. Gak usah diposting. Nah itu gua nggak Bud, posting. jangan diposting Bud. Iya, cuma bulut gak ketahuan. Ya kalau sering beli biasanya nggak posting, Be. Iya. Dia posting ini yang jarang. Apalagi dia lihat ada apa nih. Aku Dan sampai sempat menghukum gini dia. loh, dalam hati gini, ya Allah gini amat sih. Orang kopi juga aku nggak mesen gitu kan. Kopi lagi duduk dianterin, kok gini amat sih. Tapi ya udahlah, ini aja hadapin aja lah Itu gitu. nggak akan jadi masalah kalau orang hotelnya mindahin ke gelas. Iya benar-benar Kopinya itu juga. Iya, harusnya Anda mencontoh kami dalam menserve. Iya kan, gini Gua kan kalau enak gua gitu. kalau bisa bahasa Arab gua jelasin ke orang hotelnya, ya haki lain kali pindahin gelas. Nah, Be, Biar nggak apakah jadi masalah. Nah, itu tadi Budi kembali bagus ke tuh. pertanyaan gua peminum kopi itu. Nah, itu gimana tuh, Be? Pemakan Budi loh. ini pemakan ayam goreng seminggu mungkin 2 kali, 1 kali burgernya. Food lover lah ya. Gue pemakan itu semua, konsumen utama. Apakah gua ini murtad, kafir, pendosa, mendukung kebatilan, enggak jina ya? Apa dengan segala keburukan itu, apakah saya memang sedosa itu, Be? Ini total politik bro. Itu kita bahas setelah pesan berikut ini. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Bagus tuh.